Selamat siang. Yang kita pelajari pada subpokok bahasan hari ini adalah gerak pada manusia. Sebelumnya, coba kalian perhatikan di gambar di bawah ini. Mengapa tubuh kita dapat duduk atau berdiri dengan tegak? Untuk menjawab pertanyaan ini, makanya kita mempelajari gerak pada manusia. Gerak pada manusia terdiri atas rangka atau tulang, sendi, otot. Yang kita akan bahas pertama, rangka tulang. Fungsi rangka memberikan bentuk dan menegakkan atau menumpang tubuh. Rangka manusia tersusun pada dewasa 206 tulang dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Rangka manusia terbagi menjadi dua, yaitu rangka aksial atau sumbu tubuh yang melindungi organ-organ penting pada tubuh seperti otak, paru-paru, dan jantung. Dua, rangka apendikular atau anggota gerak tubuh, itu rangka yang merupakan alat gerak manusia yang terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Sekarang kita mempelajari struktur tulang. Struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat, serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan dan tonjolan yang berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Dan lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Tulang tersusun atas peristeum adalah permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Fungsinya sangat penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Kedua, sumsum tulang. Terdapat di tengah tulang panjang. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spon. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per sekon. Sel darah putih juga dihasilkan di dalam sumsum tulang, tetapi lebih sedikit jumlahnya. 3. Tulang kompak atau tulang keras mengandung sel-sel tulang, pembuluh-buluh darah, zat kapur, dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor. Sedangkan serabut-serabut elastis berfungsi mempertahankan tulang agar tetap kuat dan tidak mudah rapuh atau patah. Terus ciri-ciri tulang kompak, matriksnya padat dan rapat. Pembentukan dan kerusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon paratiroid. Kalau kekurangan ini, maka akan terjadi kerapuhan tulang. Keempat, tulang spons. Terdapat di daerah ujung tulang dalam tulang pipa atau tulang panjang. Kurang kompak ciri-cirinya dan mempunyai banyak ruang-ruang terbuka atau matrik berongga yang membuat tulang menjadi ringan. Kelima, di dalam tulang ada pembuluh darah kecil. Terdapat di dalam periosteum yang fungsinya untuk membawa zat makanan ke dalam tulang. Berdasar jenisnya ada 2 macam tulang, yaitu tulang kartilago. Tulang rawan nama lainnya adalah lapisan jaringan tebal, lunak, dan lentur yang menutupi ujung tulang panjang. Tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matrik protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernapasan, hidung, dan telinga. Sekarang berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang dibedakan menjadi 4. Tulang panjang, misalnya tulang lengan atau humerus. Tulang pipi, misalnya tulang dada atau sternum.
Tulang pendek, misalnya tulang ruas, jari atau pala. Tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung atau vertebra. Perkembangan tulang namanya proses ossifikasi tulang atau penulangan. Dimulai dari tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga yang berisi osteoblast. Osteoblast berubah menjadi osteosis konsentris. Osteosis konsentris mensekresikan protein menjadi matrik tulang keras. Matrik tulang keras terisi kalsium dan fosfor, jadilah tulang keras. Itulah proses terjadinya tulang rawan menjadi tulang keras. Sekarang yang kita pelajari kedua adalah sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sendi memungkinkan tulang yang bersambung dapat bergerak. Berdasarkan banyak sedikitnya gerak sendi, dibedakan menjadi 3. 1. Sinartrosis atau sendi mati, sendi yang tidak dapat digerakkan karena dihubungkan oleh serabut jaringan ikat, misalnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Apetrosis atau sendi kaku, sendi yang dapat digerakkan namun terbatas karena dihubungkan oleh kartilago. Contohnya sendi antara tulang belakang, sendi antara tulang betis, dan tulang kering. Diartrosis atau sendi bebas, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas karena tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Sendi ini tersusun atas mangkok sendi, bongkol sendi. Bongkol sendi ini dimasukkan ke dalam mangkok sendi. Pembungkus sendi atau ligamen, fungsinya untuk membungkus bongol dengan mangkok sendi. Cairan sendi atau cairan sinovial, fungsinya adalah untuk melumaskan sendi. Sendi diartrosis dibedakan menjadi 5, yaitu sendi peluru. Ciri-cirinya sendi yang dapat digerakkan ke atas, ke bawah, dan ke samping karena bentuk ujung tulang berupa bongkol dan mangkok. Bongkol tulang yang satu sendi berbentuk misalnya bola atau peluru, sedangkan bongkol tulang yang lain berbentuk misalnya cawan. Contohnya sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Sendi engsel. Ciri-cirinya, kedua ujung tulang berbentuk engsel dan berporos satu. Gerakannya hanya satu arah, seperti gerak engsel pintu. Contohnya sendi-sendi pada siku dan lutut, ruas antar jari. Sendi putar. Ujung tulang yang satu dapat mengitari tulang yang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contohnya persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Atau memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. 4. Sendi pelana. Ciri-cirinya kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos 2. Contoh pada pangkal ibu jari antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. 5. Sendi geser. Ciri-cirinya, satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya tulang-tulang pergerakan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Sendi geser merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya mengambil buku, naik tangga, makan, dan beberapa aktivitas lainnya. Sekarang kita mempelajari tentang otot. Jenis-jenis otot. Pertama adalah otot lurik. Ciri-cirinya memiliki garis gerak terang atau aktin dan miosin. Otot yang paling banyak di dalam tubuh, melekat pada tulang dengan perantara tendon. Termasuk otot yang bekerja di bawah kesadaran, cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. 2. Otot kolos, berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing, cenderung lambat berkontraksi dan berelaksasi. Memiliki sebuah inti pada tiap selnya, tidak cepat lelah, bekerja tidak di bawah kesadaran,
3. Otot jantung. Berinti banyak di tengah, hanya ditemukan di jantung, berbentuk serabut lurik bercabang. Bekerja tidak di bawah kesadaran. Berkontraksi sekitar 70 kali per menit. Selamat siang.